Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Wira Tambunan sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan teori interpersonal Sullivan. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah singkat Herstek Sullivan. Herstek Sullivan adalah orang pertama kelahiran Amerika Serikat yang mengembangkan teori kepribadian. Herstek Sullivan lahir di sebuah kota petani kecil yang berada di Amerika Serikat, yaitu New York, pada tanggal 21 Februari 1892, dan beliau meninggal pada tanggal 14 Januari 1949 di Paris. Menurut Sullivan, kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri khas kehidupan. Sullivan juga yakin bahwa manusia mengembangkan kepribadian dalam konteks sosial. Artinya di sini tanpa orang lain, manusia tidak akan memiliki kepribadian. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur kepribadian. Yang pertama ada dinamisme. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khas seseorang atau bisa disebut kebiasaan. Dinamisme juga memenuhi kebutuhan kepuasan organisme yang melibatkan bagian tubuh, yakni seperti reseptor, efektor, dan sistem syaraf. Misalnya dinamisme makan yang melibatkan mulut dan otot leher. Kedua ada personifikasi. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Misalnya seperti personifikasi yang dikembangkan oleh bayi mengenai ibunya. Gambaran seperti ibu baik diperoleh dari pengalaman ibu menyusui dan merawatnya, sehingga menimbulkan kepuasan. Yang ketiga ada sistem self, yaitu suatu pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Sistem ini mulai berkembang pada usia 12-18 bulan, usia ketika anak mulai belajar tingkah laku mana yang berhubungan meningkatkan atau menurunkan kecemasan. Yang keempat ada proses kognitif. Dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu prototaksis, parataksis, dan sintaksis. Prototaksis adalah pengalaman yang terpisah-pisah yang dialami pada masa bayi, di mana arus kesadaran atau penginderaan, bayangan, dan perasaan mengalir ke dalam jiwa tanpa perasaan. Misalnya seperti bayi merasa lapar atau sakit, maka bayi itu akan menangis atau menghisap ibu jarinya. Yang selanjutnya ada parataksis, yaitu tahun kedua bayi mulai mengenali persamaan dan perbedaan peristiwa, mengembangkan cara berpikir dengan melihat hubungan sebab akibat. Yang terakhir ada sintaksis. Sintaksis adalah cara berpikir logis dan realistis, di mana menggunakan lambang-lambang yang diterima bersama, khususnya bahasa kata bilangan. Ketika anak mulai belajar bicara, khususnya mempelajari kata yang umumnya diterima mengenai wakil dari suatu peristiwa, maka saat itulah anak mulai berpikir sintaksis. Terima kasih, sekian dari saya. Yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang dinamika kepribadian. Sullivan memandang kepribadian sebagai sistem energi, di mana energi itu berupa ketegangan dan transformasi energi. Ketegangan adalah tindakan yang dialami dalam kondisi sadar dan tidak sadar. Sullivan membagi ketegangan ini menjadi 2, yaitu kebutuhan dan kecemasan. Kebutuhan adalah ketegangan yang dibawa oleh ketidakseimbangan biologis dan psikis, misalnya adalah kebutuhan makan. Kecemasan. Sullivan percaya bahwa kecemasan ini tuh karena ditransfer oleh orang tua ke anak melalui proses empati. Kecemasan ini tuh merusak ya teman-teman, karena kecemasan ini tuh menghambat perkembangan hubungan interpersonal yang sehat. Selain itu, kecemasan ini tuh bisa buat orang tidak mau belajar, rusaknya ingatan, dan mempersempit sudut pandang. Yang kedua adalah transformasi energi. Usaha mengubah ketegangan menjadi tingkah laku yang tersembunyi atau terbuka. Nah, yang dimaksud tersembunyi di sini adalah
berupa emosi dan pikiran untuk memuaskan kebutuhan mengurangi kecemasan itu tersendiri. Oke, kita lanjut ke perkembangan kepribadian. Sullivan membagi usia manusia menjadi 7, yaitu yang pertama bayi atau infansi, usia di antara 0 sampai 18 bulan, di mana usia ini tuh fokus utamanya adalah memperoleh makanan. Yang kedua, anak atau childhood, usia di mana usia 1,5 sampai 4 bulan, 4 tahun, maaf teman-teman. Di mana usia ini mulai belajar bicara dan membentuk hubungan dengan teman sebaya. Yang ketiga, remaja awal atau juvil, usia 4 sampai 10 tahun, di mana usia ini mencari pertemanan yang akrab dan yang lebih intim. Yang keempat ada preadolescent, yaitu usia di mana usia pubertas, usia-usia di mana mulai bergaul. Yang kelima ada adolescent awal, usia 12 sampai 16 tahun. Di mana pada usia ini tuh mereka memandang dunia seperti yang dia inginkan, bukan sebagaimana mestinya berjalan. Masa-masa ini tuh disebut dengan masa mencari jati diri. Yang keenam ada adolescent akhir, di mana mulai berpikir realistis seperti tanggung jawab, pasangan, dan kehidupan sosial. Yang ketujuh adalah maturity, yaitu kematangan seseorang dan berperilaku dewasa. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Saya akan membahas tentang aplikasi pada teori interpersonal Sullivan. Ada dua aplikasi dalam teori interpersonal Sullivan, yaitu yang pertama ada gangguan mental. Menurut Sullivan, gangguan mental berasal dari cacat hubungan interpersonal dan hanya dapat dipahami melalui referensi lingkungan sosial orang itu. Selanjutnya ada psikoterapi. Teori Sullivan menunjuk kesulitan hubungan interpersonal sebagai penyebab gangguan mental, sehingga prosedur terapinya berpusat pada usaha untuk memperbaiki hubungan interrelasi pasien. Jadi, kesimpulan dari teori interpersonal Sullivan ini adalah teori yang mengembangkan kepribadian dalam konteks sosial, karena tanpa orang lain, manusia tidak akan memiliki kepribadian. Dan teori ini menekankan pada setiap tahap perkembangan manusia.